Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, para penuntut ilmu, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan semoga selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah fikih keluarga. Insya Allah kita akan membahas tentang pencegahan dan pembatalan nikah, ya, pencegahan dan pembatalan nikah. Jadi nikah yang sudah dilakukan, ya, dibatalkan, atau sebelum dilakukan dicegah, begitu. Nah, bagaimana Islam mengatur tentang hukum yang seperti ini, dan juga bagaimana kompilasi hukum Islam mengaturnya, kita akan lihat. Yang pertama adalah pencegahan perkawinan atau pernikahan, yaitu usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan, ya, atau disebut dengan i'tirad. Dalam istilah fikih disebut dengan i'tirad. Kenapa kok bisa sebuah pernikahan dicegah, ya, tidak dilaksanakan? Mungkin karena tidak sekafaah, ya, mungkin seumpama walinya menolak, ya, kamu jangan nikah dengan laki-laki itu karena dia itu tidak sekafaah dengan kamu, ya, mungkin karena dia bukan nasab dari kerajaan, ya, sedangkan wanitanya ini adalah keturunan raja, atau karena ternyata maharnya tidak sama atau tidak sama dengan seharusnya, ya, tidak misli maharnya, semisal dengan wanita yang seperti itu. Seumpama harusnya maharnya 1 juta, tetapi ternyata maharnya cuma 100.000. Nah, ini kan jauh, begitu ya. Nah, kemudian atau karena walinya memang mencegah, karena wali itu kan yang yang memiliki hak untuk menikahkan si wanita. Nah, semua dia punya alasan tersendiri, alasan khusus, ya, mungkin ada sesuatu dengan laki-laki tersebut, ya, sehingga melarang anaknya nikah dengan laki-laki tersebut. Ini dinamakan pencegahan perkawinan, ya. Sebagai apa tujuannya kok ada, ya, pengaturan yang seperti ini? Supaya menghindari, ya, suatu perkawinan yang dilarang di dalam Islam, ya. Mungkin karena calonnya adalah non-muslim, berbeda agama, sehingga wali berhak untuk melarang anaknya menikah dengan lelaki tersebut, gitu. Atau karena satu nasab, ya, ternyata dia itu saudara sesusuan. Nah, kan tidak boleh menikah dengan saudara sesusuan. Nah, maka ini dilakukanlah pencegahan pernikahan tersebut, gitu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, Pasal 13, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, ya, secara negara mungkin tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka boleh dicegah, ya. Atau secara agama juga sama, sudah kita bahas tentang syarat-syarat pernikahan, ya, baik yang berkaitan dengan
calon pengantinnya gitu ya. Ataupun rukun-rukun dalam pernikahan itu. Harus ada wali, harus ada saksi, ya, ijab kabul dan seterusnya. Pasal 14 yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah seperti saudara, wali nikah, ya, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, intinya adalah orang-orang yang terdekatnya calon pengantin tersebut itu punya hak untuk mencegah perkawinan. Apalagi kalau orang tersebut adalah walinya, ya, orang tuanya seumpama, atau saudaranya, atau seumpamanya pamannya. Nah, ini kan wali-walinya ini. Ini wali-wali ini tidak boleh dilangkahi. Atau bukan wali, dia tapi keluarga. Ya, contohnya ibunya, ya, atau anaknya, atau dari pihak perempuan gitu. Maka mereka juga perlu didengar pendapatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini walaupun sifatnya hanya anjuran saja. Kemudian dalam pasal 17, pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Nah, ini aturan dari hukumnya. Pasal 19, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Ya, seumpama dari pihak keluarganya ingin mencegah, ya, selagi masih pengajuannya itu masih berjalan, maka tidak boleh dilangsungkan pernikahan sampai mereka berdua itu runding dulu, ya, sampai menemukan jalan sepakat gitu. Kemudian nomor 21, pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan ini. Jadi dalam pernikahan ya semua pihak itu ya ikut ya berperan begitu. Jadi kita kalau bisa menikah ya semuanya itu menerima, semuanya legowo. Terutama wali-wali kita begitu. Wali-wali kita itu semuanya menerima begitu, atau keluarga kita secara umum ya menerima dengan calon pasangan kita, karena ini kan anggota keluarga baru ya, anggota keluarga baru ya pasti ya nanti mau tidak mau akan langsung bercampur dengan keluarga ini, keluarga wanita, maka harus diperhatikan dulu sebelum akad pernikahan gitu. Kemudian alasan pencegahan, di antara alasan-alasannya adalah pertama mungkin usia di bawah 19 tahun. Ini kalau di negara itu kan ada ukuran usia minimal untuk menikah. Walaupun di dalam agama tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Sebelum baligh pun boleh dinikahi gitu. Sebagaimana Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah itu pun dinikahi Rasulullah sebelum baligh. Ya, pada usia 7 tahun. Kemudian saat usia 9 tahun baru surumah. Kemudian masih semahram. Nah, ini mungkin karena ternyata dia itu mahram kita, sehingga mungkin karena terpisah lama sehingga nggak tahu ternyata semahram, atau dia saudara sepersusuan gitu. Nah, ini tidak boleh menurut agama, maka harus dicegah ya. Maka seorang wali pun ya harus paham tentang hukum-hukum agama ya. Calon pengantin pun harus tahu tentang hukum-hukum agama ya. Laki-lakinya, perempuannya kalau bisa mengikuti daurah pranikah gitu. Kemudian ketiga, karena berbeda agama. Nah, ini berbeda agama ini kan penting sekali ya. Walaupun pendapat jumhur ulama membolehkan
pria laki-laki menikahi wanita ahli kitab, ya, seumpama Yahudi atau Nasrani. Menurut jumhur ulama membolehkan, tapi seyogianya jangan. Kalaupun jumhur ulama membolehkan, tetapi lebih baik seorang pria ya mencari pasangan yang mukminah, wanita yang mukminah, yang beriman. Adapun perempuan maka secara mutlak tidak boleh menikah dengan non-muslim, baik itu ahli kitab ataupun selain ahli kitab. Kemudian yang keempat masih pasangan orang lain, masih ya pasangan orang lain maka tidak boleh kita nikahi. Ya, seumpama dia masih istri orang lain, tidak boleh kita nikahi. Ya, kecuali kalau laki-laki. Kalau laki-laki kan boleh sampai 4 gitu. 5, sudah talak 3. Nah, kita nggak boleh menikahi wanita yang sudah kita talak sebanyak 3 kali. Kecuali kalau apa? Dia dinikahi dulu oleh laki-laki lain, lalu diceraikan sebanyak 3 kali dan habis masa iddahnya. Maka boleh kita menikah dengan mantan kita itu. 6, masih masa iddah. Masa iddah kok mau dinikahi ya. Ini mungkin karena saking nggak tahunya, ya tidak tahu apa itu iddah gitu ya. Harus tahu masa iddahnya selesai kapan, baru boleh dilamar atau boleh dinikahi. Bahkan melamar wanita yang masih di masa iddah saja tidak boleh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah contoh ya yang terjadi di masyarakat juga pernah terjadi ya. Di antaranya yang heboh ini, ada orang yang menikahi seseorang dikiranya wanita, ternyata dia pria. Ternyata yang dia nikahi adalah waria ya. Ya, dia ngiranya itu adalah wanita. Nah, maka disinilah dia melakukan pembatalan pernikahan itu. Dan berbeda ya antara pembatalan pernikahan dengan perceraian. Ya, antara pembatalan pernikahan dengan perceraian. Kalau perceraian itu kan sudah terjadi. Akadnya sudah terjadi, kemudian karena ketidakcocokan atau karena masalah apa, kemudian dicerai. Sedangkan pembatalan pernikahan ini pernikahannya itu dianggap sama sekali tidak pernah terjadi. Ya, kalaupun ini pernah terjadi, maka dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian kalau dari sisi alasannya, kalau perceraian itu kan suami atau istri terus-menerus bertengkar seumpama. Ya, tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Tapi kalau pembatalan ini dikarenakan mungkin karena perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Ini semua sudah terjadi gitu ya. Dilakukan dengan paksaan atau karena tidak tahu ternyata istrinya adalah laki-laki ya. Ini maka dilakukan pembatalan atau fasakh ya. Kemudian pihak yang mengajukan dalam perceraian yang mengajukan itu bisa suami bisa istri. Ya, walaupun sebenarnya perceraian itu ada di tangan suami, tetapi istri juga bisa mengajukan. Namanya khulu. Ya. Kemudian dari kalau pembatalan ini ya suami atau istri dan pihak orang lain bisa yang membatalkan. Tidak hanya suami dan istri saja. Semua dari keluarganya. Ya, mungkin karena ada alasan tadi. Karena seumpama karena ada paksaan atau karena maharnya tidak sesuai, ya karena tidak kafaah. Ini akibat dari hukum. Kalau pembatalan nikah tidak ada sengketa mengenai harta gonor gini, ya karena kalau pembatalan nikah itu seperti tidak terjadi pernikahan, ya dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Tetapi kalau perceraian itu dianggap pernah terjadi pernikahan dan ada kaitannya dengan harta gono gini begitu. Ya, harta gono gini. Mungkin ketika mereka berdua membangun keluarga, itu kan membeli rumah, membeli perabot, itu kan mungkin menggunakan uang mereka berdua. Sehingga bercampur begitu. Sehingga harta gono gini ini harus dipisahkan. Harta yang bercampur ini harus dipisahkan.
ya antara suami dan istri gitu, sehingga tidak ada pihak yang dizolimi begitu. Nah, inilah perbedaan antara pembatalan nikah dengan perceraian gitu. Nah, pembatalan nikah atau disebut dengan fasakh di dalam fikih ya, fikih Islam dinamakan dengan fasakh. Secara bahasa adalah membatalkan, memisahkan atau menghapus ya, menghapus apa yang sudah terjadi. Secara istilah adalah mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi sama sekali. Ya, berbeda dengan talak. Kalau talak itu memutuskan. Nah, kalau ini dari awal dicabut seolah-olah tidak pernah terjadi. Perbedaannya apa antara fasakh dengan talak? Kalau fasakh membatalkan pernikahan seolah-olah tidak pernah terjadi. Kalau talak menyudahi hubungan pernikahan gitu. Ya. Kemudian selanjutnya nikah fasid dan nikah batil. Apa perbedaannya antara nikah fasid? Kalau nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya, seperti apa syarat-syarat pernikahan? Umpama harus beragama Islam, ya, antara pengantin laki-laki dan perempuan ini sama-sama Muslim, gitu. Kemudian kalau nikah batil, nikah yang tidak memenuhi rukunnya tidak terpenuhi, seumpama tidak ada walinya atau tidak ada saksinya. Ini. Jika karena tidak tahu, maka tidak berdosa. Jika sudah bercampur, dianggap wati subhat atau percampuran yang subhat atau hubungan badan yang subhat. Kalau subhat itu kan artinya kita melakukan itu karena ketidaktahuan, maka tidak berdosa. Ya, ya, seumpama kita ya subhat artinya tidak berdosa. Kita mengakukan itu karena ketidaktahuan. Nasab anak tetap bersambung kepada ayah dan ibunya. Dalam kondisi seperti ini maka nasab anak itu bersambung kepada ayah dan ibunya walaupun pernikahannya itu batil gitu. Kemudian yang kedua, jika sengaja maka ia berdosa. Dia sudah tahu bahwa ya rukunnya tidak terpenuhi tapi tetap dijalankan. Maka ketika dia bercampur dengan pasangannya maka itu dianggap berzina. Ya, dan nasab anak ini tidak dapat disambungkan kepada ayahnya. Hanya bisa disambungkan kepada ibunya. Nanti dia sambungkannya bin fulanah atau binti fulanah, bukan fulan. Ya, kepada ibunya gitu. Inilah nikah batil. Konsekuensi fasakh ya. Kalau nikahnya itu dicabut dari awal, suami bukan duda dan bukan janda karena dianggap tidak pernah menikah. Yang kedua, istri tidak menjalani masa iddah. Ketika sudah difasah, ya udah nggak ada iddahnya. Nah, nggak ada iddahnya gitu. Kemudian sebab fasah karena pernikahan semahram. Oh, ternyata yang dinikahi adalah semahram. Ternyata dia saudara kita, seumpama adik kita, ya baik adik saudara sepersusuan atau saudara kandung gitu. Dua, karena rusaknya rukun nikah. Rukun nikah itu kan adanya mempelai laki-laki perempuan, adanya wali, adanya saksi, adanya ijab kabul. Nah, ternyata rukunnya ada yang kurang, maka nikahnya menjadi fasakh, dibatalkan. Ketiga, karena murtad, ya, karena murtad. Salah satu dari pasangannya ini murtad, maka nikahnya harus difasakh, harus dicabut. Kemudian 4, kurangnya mahar. Nah, ini kalau seumpama walinya ini ternyata tidak setuju dengan mahar yang diajukan, ternyata harusnya segini, tapi tidak segitu, maka ini juga bisa menjadikan nikahnya bisa difasakh. Atau tidak sekufu, karena tidak sekufu.
Walaupun sekufu ini berbeda ya antara satu madhab dengan madhab yang lain ya. Dan sekufu ini ada yang mensyaratkan, ada yang tidak. Kemudian istri masih dalam masa iddah, ketika dinikahi masih dalam masa iddah. Nah, ini menjadikan nikahnya fasakh, harus difasakh. Atau nikah karena dipaksa. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, nikah karena dipaksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Pasal 23, yang dapat membatalkan perkawinan yaitu para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Kedua, suami atau istri. Ya, sebenarnya di dalam Islam juga salah satu yang menyebabkan bolehnya fasakh nikah itu juga karena cacat ya, cacat yang ada pada pasangan. Seumpama pasangannya ini seumpama impoten, tidak bisa berhubungan badan. Ini maka boleh dari pasangannya untuk mengajukan fasakh ya, atau mengajukan cerai gitu. Kemudian yang ke C, pejabat yang berwenang menurut UU. Nah, mungkin dari pejabat juga bisa, tidak harus dari suami atau istri. Karena mungkin melanggar peraturan dalam Undang-Undang Pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 27, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman. Ya, ancaman yang melanggar hukum. 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Nah, tentu salah sangkanya ini yang fatal ya, bukan sesuatu yang sepele. 3. Apabila ancaman telah berhenti atau yang salah sangka telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur. Tuh. Dan pasal 28, keputusan tidak berlaku untuk surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian pasal 76, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua. Ya, anak dengan orang tua tetap ya sebagai anak dan bapak. Yang putus adalah antara suami dan istri. Keputusan tidak berlaku. Udah ini tadi. Oke, baik, cukup sampai di sini. Itulah Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan pembatalan atau pencegahan akad pernikahan ya di dalam Islam dan juga di dalam kompilasi hukum Islam atau undang-undang juga mengatur tentang pencegahan akad nikah ya sebelum terjadi. Makanya kita sebagai kaum muslimin atau sebagai warga negara Indonesia ini perlu tahu tentang syarat-syarat ya yang berlaku di dalam Islam ataupun di dalam negara Indonesia ini sehingga kita bisa menikah dengan secara sah menurut negara ataupun menurut agama ya. Syaratnya sudah terpenuhi, kemudian rukunnya juga sudah terpenuhi gitu. Selain itu juga harus menjaga atau meminta saran dari keluarga ya. Syarat rukun sudah terpenuhi tapi mungkin dari pihak keluarga kurang setuju ya, itu pun ya perlu diperhatikan juga sehingga pernikahan yang kita lakukan benar-benar pernikahan yang diridhoi oleh semua pihak ya, dari keluarga mempelai laki-laki atau perempuan gitu. Karena pernikahan ini untuk menjalin kehidupan
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Ya, Ibu siapa? terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Hmm. Ini kan setelah saya dapatkan materi dari Pak Ustadz terkait dengan di sini kan ada istilah fasad ya Pak, pembatalan pernikahan seolah-olah tidak pernah terjadi. Nah, kalau dilihat dari salah satu sebabnya bisa jadi karena tidak sepupu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa dari awal pernikahan tidak dilihat itu sepupu atau tidak sepupunya? Ketika setelah pernikahan itu jadi alasan dia untuk membatalkan pernikahan itu gimana ya Pak Ustadz? Yaitu kalau ketika awal dia tidak tahu, ya seumpama memalsukan, seumpama dia bilang saya anak Habib gitu kan, saya itu keturunan Habib. Nah, mungkin mancung memang hidungnya, tapi setelah menikah berjalan waktu baru ketahuan, oh ternyata kamu bukan Habib gitu. Akhirnya dibatalkan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dari awal sudah menerima, wali sudah menerima sumpama, atau pihak wanita sudah menerima, ya sudah menerima walaupun dia bukan keturunan Habib, tidak apa-apa, saya mau menjadi suami dia, ya. Maka ketika berjalan sudah menjadi suami istri, di tengah perjalanan nggak bisa dia mengajukan, wah ini harus difasah aja karena tidak sekufu, nggak bisa, ya. Jadi kufu itu kan hak, ya. Kafaah itu hak, dan haknya itu dia bisa mengajukan hak tersebut ada waktunya. Kalau waktunya sudah lewat, maka sudah gugur haknya, ya, gugur haknya. Seperti tadi kan masalah pengajuan fasakh itu kan ada waktunya 6 bulan. Ini di dalam undang-undang. Nah, begitupun ketika diberikan hak untuk pernikahan ternyata tidak sekufu, kemudian dia tidak komplain, maka ya dianggap dia sudah menerima gitu. Maka ketika sudah berjalan lama, maka tidak ada hak baginya untuk mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi gitu. Allahu a'lam. Gitu, Bu. Baik Pak Ustadz. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan.